Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya perpisahan atau masa transisi. Mungkin itu adalah momen saat seorang remaja harus perantau keluar kota untuk kuliah, seorang pekerja yang memutuskan pindah ke perusahaan lain setelah bertahun-tahun mengabdi, atau orang tua yang melepas anaknya untuk menikah. Dalam momen-momen seperti itu, selalu ada perasaan yang campur aduk. Ada rasa sedih karena harus meninggalkan orang-orang yang kita pedulikan, namun di saat yang sama ada rasa cemas dan penasaran tentang masa depan yang belum pasti. Biasanya, di saat-saat terakhir sebelum berpisah, kita menginginkan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, meninggalkan kesan yang baik, dan berharap orang-orang yang kita tinggalkan akan baik-baik saja. Suasana perpisahan dan transisi kehidupan yang nyata inilah yang persis sedang dialami oleh Rasul Paulus dan Yesus dalam bacaan kitab suci esok hari. Keduanya sedang berada di ambang pintu untuk beranjak ke babak selanjutnya, menghadapi sebuah ketidakpastian di depan mata. Dalam kisah para rasul, Paulus sedang berpamitan dengan jemaat di Efesus. Melangkah menuju Yerusalem, Paulus secara manusiawi tidak tahu persis apa yang menantinya, selain sinyal dari Roh Kudus bahwa penderitaan ada di depan mata. Namun, ia tidak mundur. Mengapa? Karena ia menengok ke belakang dan tahu bahwa ia telah melayani dengan tulus dengan segala kerendahan hati dan air mata. Fokus utamanya bukan mencari rasa aman, melainkan menyelesaikan pertandingan hidupnya, yaitu menuntaskan tugas dari Tuhan untuk membagikan kasih karunia. Ia bisa saja pergi melangkah dengan damai karena bagiannya telah ia kerjakan seutuhnya. Pemandangan serupa kita jumpai dalam Injil Yohanes. Di malam sebelum penderitaannya, Yesus mengucapkan doa perpisahan. Tugasnya di dunia untuk memperkenalkan kasih Allah kepada para murid telah selesai. Kini waktunya telah tiba untuk kembali kepada Bapa. Namun, Yesus sadar betul bahwa murid-murid yang ia tinggalkan itu rapuh di tengah dunia yang keras. Karena itu, Yesus tidak sekedar pergi. Ia menitipkan mereka dalam doa, memohon agar Bapa yang Maha Kudus senantiasa menjaga, melindungi, dan merangkul mereka. Saudara-saudari terkasih, dari kisah Paulus dan Yesus, kita ditawari sebuah cara pandang yang indah saat kita menghadapi ketidakpastian, transisi, atau perpisahan dalam hidup kita sendiri. Seringkali, kita merasa takut melangkah karena kita ingin mengontrol segala hal di depan. Namun, Paulus mengajarkan kita tentang ketulusan dan ketekunan. Saat kita sudah bekerja keras, mengasihi keluarga, atau melayani dengan tulus di tempat kita berada sekarang, kita bisa melangkah maju dengan hati yang lega. Kita tak perlu tahu seluruh detail ujung jalan kita, asalkan hari ini kita setia menyelesaikan apa yang menjadi porsi kita dengan kerendahan hati. Di sisi lain, Yesus mengingatkan kita bahwa ketika kita harus melangkah ke tempat yang baru, atau ketika kita harus melepaskan orang yang kita cintai menempuh jalan hidupnya sendiri, kita tidak pernah benar-benar dilepaskan tanpa perlindungan. Sama seperti Yesus mendoakan para muridnya, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kehidupan kita dan masa depan kita selalu ada dalam genggaman dan doanya. Saudara-saudari terkasih, apapun transisi, ketidakpastian, atau garis akhir yang sedang Anda tuju dan Anda gumuli saat ini, teruslah melangkah dengan setia. Selesaikanlah bagian Anda dengan hati yang melayani, dan percayalah bahwa di dalam setiap jalan yang penuh misteri itu, pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk Anda.